Berita duka yang datang dari keluarganya Mbak Yanti, yaitu kakaknya Mbak Susi, sahabat ya. Allah bayar kontan ya. Di sini berita duka dari beliau, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam setelah berduel dengan Gus, itu kakak saya mengalami sakaratul maut, Gus. Akhirnya pagi-pagi akhirnya dikebumikan. Assalamualaikum. Ini sih dulu ya, saya tolong dibuka. Saya tolong dibuka. Tak akan bisa dikebumikan, Mbak Yanti. Apa Mbak Yanti tega? Seburuk-buruknya ini juga kakak sampean. Tidak ada tanah yang mau menerima dia, Mi. Percuma kita mau mengundurkan dia macam apa juga nggak bisa, Mi. Ini dapat lagi. Cuma segini aja. Enggak, bapak kita mau mendukung segini aja. Mas Mundo, coba kasih tanahnya, Mas. Ini udah itu ada. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadat, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 144 0575 71111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa walah mawad. Selamat malam, selamat sore sahabat-sahabat Gio ya. Mohon maaf, biasanya kita terbiasa malam, sekarang sore karena ini dihubungi Mbak Yanti, mendadak sekali berita duka yang datang dari keluarganya Mbak Yanti, yaitu kakaknya Mbak Susi, sahabat ya. Allah bayar kontan ya. Di sini berita duka dari beliau, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sore ini kita dihubungi Mbak Yanti, dikabarkan beliau wafat. Setelah semalam kita berjibaku baku hantam dengan beliau, Kang, dan sekarang ternyata beliau wafat, meninggal dunia. Yang membuat aneh dan gempar di warga sini, sekarang ini posisinya dari tadi pagi dikubur di pemakaman umum susah, untuk mencangkul susah. Pindah lagi ke pemakaman umum susah, keras banget tanahnya ini, Mi. Itu informasi dari Mbak Yanti. Maka kami sarankan coba sih dikubur di pemakaman pribadi yang tanah itu sekiannya milik dia sendiri. Barangkali nggak terlalu keras, karena semasa hidupnya ini nyorok tanah, rebut tanah yang bukan haknya. Kira seperti inilah Allah ya, kebesaran Allah ditunjukkan lagi, keajaiban Allah tunjukkan lagi di hadapan kita. Cuman kan ini berhubung ini berita sedih, berita duka, kita menghargai beliau, kita ikut berduka cita. Sahabat-sahabat yang kami cintai karena Allah, bagaimana penjelasan dari Mbak Yanti selaku adiknya yang selama ini dizolimi? Silakan Mbak Yanti. Ya, jadi semalam setelah berduel dengan Gus, itu kakak saya mengalami sakaratul maut, Gus. Akhirnya pagi tadi akhirnya dikebumikan di pemakaman umum. Itu tanahnya nggak bisa, Gus, keras dicangkul. Iya. Terus warga mencoba untuk dimakamkan di kampung sebelah juga tidak bisa. Itu tiga kali kami mencoba, Gus. Akhirnya
kami mencoba lagi untuk di tanah milik kami sendiri, tapi itu juga tetap tidak bisa. Tetap susah ya. Iya, tetap susah, Mi. Terus tindakan apa yang mau dilakukan sama Mbak Yanti sebagai adiknya? Ya, saya minta tolong sama Gus supaya maksudnya bisa dikebumikan gitu loh, Mi. Ini banyak ibu-ibu juga ya di sini ya yang menyaksikan pemakamannya ya. Cuma ditonton aja. Yang anehnya laki-laki di sini pada nggak mau lagi, sahabat. Sudah pada nyerah semua. Ada ibu-ibu semua yang layak takziah di sini. Apa karena dari amal perbuatannya ya, Bi? Bisa jadi, bisa jadi. Hati-hati. Ini buat sahabat-sahabat Gio yang biasanya, mohon maaf sahabat ya, buat mengingatkan nasihat untuk diri saya sendiri. Jangan suka menyerobot tanah orang. Naudzubillah, sengketa tanah ya. Ngeri sahabat, karena dari tanah kembali ke tanah ini soalnya. Azabnya langsung dibayar kontan. Azabnya langsung dibayar kontan. Ngeri pokoknya ngeri. Gimana sekarang Kang Riki? Agendanya kita langsung ke situ aja. Pasti netizen penasaran ya keadaannya. Alhamdulillah, padahal masih kemarin ya Gus, saya sampai kembali muntah darah. Gusnya nggak bisa melanjutkan, terpaksa karena kondisional. Tiba-tiba dapat kabar udah meninggal. Oh iya itu. Gimana, langsung kita tengok aja jenazahnya? Iya Gus, monggo. Ayo Mbak. Ya, mari. Nah ini sahabat, ini lokasinya ya. Banyak petakziah di sini, rata ibu-ibu semua. Kelihatan ya kamera ya, semuanya. Assalamualaikum. Ini sih ibu-ibu ya. Ini Mbak Susi ini gimana ceritanya kok gak bisa dikebumikan di pemakaman umum ini, Bu? Orangnya itu nyerekel banget, Gus. Nyerekel? Iya. Nyerekel itu apa bahasa Indonesia? Nyerekel itu sukanya nyerobot tanah iya, gitu ya? nyerobot tanah gitu loh. Jadi nggak ada yang bisa ya sekarang? Ya udah kita cek dulu aja ya. Ayo, ini sih Bu ya? Iya, narasi. Ya. Ini jenazahnya. Iya, Gus. Bisa tolong dibuka? Nggak ada satu laki-laki pun ya. Satu dibuka. Oh. Astagfirullahaladzim, dan tadi malam Ya udah ditutup lagi. tutup lagi sama. Mulai kapan nggak ada bapak-bapak yang kesini tuh, Mbak? Maaf ya, saya belum bisa duduk di lantai ya. Iya, Jadi iya, mohon Mi. maaf ya. Dari semalam juga nggak ada yang Nggak ada yang peduli. Iya. Jadi dibiarkan kayak gini Iya, aja. Mi. Makanya saya minta tolong sama Gus sama Umi. Iya, ini paling karma, Gus ini. Karma ya Bu Iya, ya? paling karma itu. Kuburannya nggak bisa dikedok. Bisa digali ya. Iya, Astagfirullahaladzim. Akibat perbuatannya ya. iya. Ya mungkin ini pelajaran buat kita semua ya, Bi ya. Agar kita jangan sampai mengambil yang bukan hak kita. Apalagi dengan serakah ya. Dengan serakah seolah-olah kita itu akan hidup untuk selamanya. Seolah-olah kita itu akan menikmati apa yang kita rebut yang bukan hak milik kita. Tapi pada ujungnya kita akan kembali juga. Nah, kalau udah kayak gini pasti yang susah yang ditinggalkan kan? Ya itu. Kasihan. Rasain itu, Gus. Adab itu, kapok wis. Kayak gini. Memang selama hidupnya ini dia sering nyerobot tanah milik warga juga ya. Iya, Gus. Hati-hati, ini pelajaran buat kita semua. Dan dia juga suka nyantet. Dia suka nyantet Iya. juga ya. Iya. Astagfirullah. Dan orang yang dizalimi ini harus memaafkan. Terutama adiknya. Apa memang selama hidupnya tuh nggak ada baiknya sama sekali sih? Nggak ada. Sehingga ya Allah, Nggak ada bagi baik. saya ini Allah juga murka. Iya, Ya, Mi. kalau Allah nggak murka nggak mungkin sampai tanah aja nggak bisa digali, nggak bisa dikebumikan, dan orang-orang pada bapak-bapak nggak ada yang mau menyentuh jasadnya ini kan. Nyerah Nyerah ya. Berarti ini kan dari amal perbuatannya sendiri. Jadi ini dikubur apa dibuang di ke sampah aja, Gus?
La ilaha illallah. Masya Allah, dibuang ke tempat sampah. Iya. Janganlah. Ya kita kubur, coba kita kubur di tanahnya sendiri yang betul-betul haknya. Iya. Gimana nih menurut sampean nih? Kita ngikut aja, saya ngikut, yang penting itu yang terbaik. Setidaknya ya ini kan juga manusia, seburuk-buruknya manusia ya, tetap dari tanah kita kembalikan lagi ke tanah. Kita berusaha, kita bantu semampu kita. Bakar aja, Gus, bakar. Bakar Bakar aja. Janganlah, ini manusia juga. Kita Walaupun layaknya. semasa hidupnya dia jahat, tapi kita tidak boleh membalas kejahatan dia gitu kan. Udah cukup Allah yang memberikan hukuman bagi jenazah ini gitu. Setidaknya semoga kita yang masih hidup ini bisa mengambil ibroh, bisa mengambil pelajaran dari apa yang udah Mbak sampean ini lakukan semasa hidupnya gitu kan, agar kita bisa hati-hatilah, jangan sampai mengambil hak milik yang bukan milik kita. Nah, terus ini gimana Mi? Kalau kuburan nggak bisa dikedok? Ya mau nggak mau kita harus kuburkan. Pasti ada solusi. Saya yakin pasti ada solusi. Ya, isyarah saya Mi, itu harus dikuburkan di tanah miliknya sendiri, haknya dia sendiri. Masalahnya punya nggak? Mbaknya ini punya nggak? Katanya Mbak Yanti ada, katanya Mbak Yanti ada. Itu makanya kita coba di situ. Iya, saya sakit hati Gus, saya sakit hati sama kakak saya karena dia udah nyantet saya, dia udah semena-mena sama saya, dia udah mencaci maki saya. Pokoknya saya sakit hati sama dia Gus. Mbak, selagi Mbak nggak mau memaafkan, ini akan tetap kayak gini. Dan yang dizalimi bukannya dia aja, Mi. Banyak warga-warga yang dizalimi. Nah itu dia. Dan dia sebelum meninggal mungkin belum sempat untuk meminta maaf sehingga seperti ini. Diganjar sama Allah. Tapi setidaknya Mbak Yanti sebagai adiknya mungkin sebagai awal pintu maaf dari Mbak Yanti sendiri memaafkan. Saya nggak bisa Mi, saya nggak bisa Mi, saya sudah terlalu sakit hati Mi. Gara-gara dia suami saya juga jadi sekarat Mi, saya nggak mau Mi. Ya saya paham, saya memaklumi. Ya pasti kalau saya posisi Mbak Yanti pasti juga sakit hati. Tapi apakah Mbak Yanti tega kakak Mbak Yanti itu dibiarkan kayak gini? Saya belum bisa Mi, saya belum bisa maafkan kakak saya Mi. Terus bagaimana kalau Mbak Yanti tidak membuka pintu hatinya? Ini akan tetap kayak gini. Nggak akan bisa dikebumikan Mbak Yanti. Apa Mbak Yanti tega? Seburuk-buruknya ini juga kakak sampean. Tapi saya masih sakit hati Mi, sakit. Terus saya sampai kapan? Mi. Sampai kapan? Sedang dalam Islam itu menganjurkan tidak boleh, dendam itu tidak boleh Mbak Yanti. Mau nggak mau Mbak Yanti harus memaafkan. Setidaknya siapa tahu bisa meringankan jenazah ini untuk dikuburkan. Kami pun tidak terima Mi. Kami pun tidak terima, warga-warga juga tidak terima. Semua Banyak tidak warga. terima Mi. Karena sering robot tanah orang. Terus apa kita tega? Ini dibiarkan membusuk di sini. Saya nggak peduli Mi, saya nggak peduli karena semasa hidup dia sudah menyusahkan saya Mi. Saya nggak peduli dia mau diapain. Astagfirullahaladzim. Terus gimana Bi? Apa kita pulang? Apa kita tinggalkan? Terus buat apa kita diundang ke sini? Maka dari itu, apakah kita tega gitu? Seburuk-buruknya ini manusia, kita sendiri nggak tahu. Kita juga banyak kesalahan, banyak kehilafan. Kita sendiri belum tentu Mbak Yanti. Walaupun kita seolah-olah tidak pernah punya kesalahan sama orang lain, belum tentu kita juga lebih mulia dari mbaknya sampean. Bukan saya membela, tapi pada ujungnya kita juga akan meninggal. Terus bagaimana Mi? Tidak ada tanah yang mau menerima dia Mi. Percuma kita mau menguburkan dia macam apa juga nggak bisa Mi. Agusnya tadi kan menyarankan, kalau memang kakak sampean itu masih punya tanah milik pribadi, alangkah baiknya kita coba. Kan gitu ya Bia? Masalahnya info dari warga itu semua tanah yang milik dia itu serobotan semua. Astaga. Mafia jadi. Mafia tanah. Tidak bisa Mi, nggak ada yang bisa tanah semua di sini Mi. Coba Mbak Yanti ingat-ingat yang betul-betul tanah itu bukan serobotan. Tanah itu betul-betul milik, Miliknya murni milik si Susi ini. Yang betul-betul milik dia loh ya. Coba diingat-ingat. Siapa tahu Allah mau memberikan kesempatan, kemudahan. Hmm. Siapa tahu dengan jalannya seperti ini. Tadi sudah Mi, di tanah yang punya dia sendiri. Tapi itu tetap nggak bisa Mi. Kita coba satu kali lagi. Bagaimana? Insya Allah sambil kita bantu, kita baca burdah. Baik. Apa salahnya kita coba? Saya juga nggak tega. Seburuk-buruknya dia manusia. Ini kan bukan binatang yang harus kita letakkan di sini, kita biarkan di sini sampai membusuk. Kita setidaknya punya hati nurani, Mbak. Tapi saya sudah nyuruh tim Mi, tim dari Gus, tapi tetap nggak bisa Mi.
Ya itu karena ulah dia Atau sendiri. kita langsung survei lokasi? Iya, tadi Gimana saya sudah santai ya, tim Gio kan, Hmm. yang sudah membantu juga, yang sudah membantu Mayanti. Hmm. Tapi kadang juga nggak bisa, makanya kita harus mencoba lah ke sana. Tapi masalahnya ini warga semua sudah geram, pinginnya dibakar. Tapi kita juga tidak mungkin pulang serta merta kayak gini meninggalkan jasad yang udah nggak ada nyawanya nih. Ya, itulah, gimana lagi coba? ya? Orang yang semasa hidupnya meninggalkan keburukan, maka di akhir hayat pun akan selalu dikelilingi dengan keburukan. Seperti nasibnya Mbak Susi saat ini. Ya, Bakar saja Gus, bakar saja Gus. saya ngikut aja deh. Apa yang menurut di sama Mbak Yanti yang terbaik. Tapi kalau menurut saya, apa salahnya kita coba satu kali lagi? Ini cuma saran dari saya. Seburuk-buruknya dia manusia. Setidaknya kita juga tetap harus memanusiakan dia untuk dikebumikan. Kita nggak mungkin membiarkan dia 1 hari, 2 hari, 3 hari. Lama-lama akan membusuk, juga mengganggu. Warga nggak mungkin gitu. Baik Mi, ya kalau gitu kita coba sekali lagi ya Mi. Kalau memang tidak bisa ya memang sudah azabnya dia aja. Ya udah, saya Karena pasrahkan sama Mbak kelakuannya. Yanti sama Gusnya. Saya berharap setidaknya ini bisa dikebumikan, entah gimana caranya. Mungkin Allah masih memberikan pelajaran buat ini jasad. Ya sudah, Kang, ini kita bacakan Yasin aja dulu, Kang. Ayo, Kang. Kita bacakan Yasin aja dulu. Apa kita bacakan apa gitu enaknya? Gimana, Kang? Tahlil. Tahlil aja ya. Udah tahlil aja. أفضل ما كنت أنا بين الخلق لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى روحي Mbak Susi Al-Fatihah. Langsung aja ke pemakaman ya dengan baca tahlil bil ikhtisar tadi.
Kita bawa langsung ke pemakaman, panggil beberapa tim Gio ya untuk menggotong. Ya udah, kamera dimatikan aja dulu. Nanti kalau dari area pemakaman kita. Baik pemirsa, sekarang kita sudah berada di pemakaman. Mbak Yanti, betul ini lokasi kira-kira tanah miliknya Mbak Susi pribadi? Iya Gus, iya ini. Ini, Mas Mendo gimana? Gus, saya nggak kuat lagi Gus. Saya sudah cuman segini aja. Masa dari tadi berapa jam sama Dodo cuma segini aja? Sudah 4 jam saya Gus. Ya Allah. Sudah dari tadi. Anak-anak juga udah cari minum. Nggak tahu tadi kemana. Sampai kotor ya. Allah. Gus lihat sendiri kan Gus, kalau kakak saya itu kena azab, nggak mungkin bisa Gus. Tuh nggak bisa Gus. Betul. Gimana Kang ini Kang? Anginnya gede banget. Ini betul pekarangan, ini yakin pekarangannya Mbak Yanti, jangan-jangan ini pekarangan nyerobot juga nanti. Ya saya yakin ini Gus, ini milik Mbak Susi Gus. Gimana ini? Yakin nggak ada lagi tanah yang sekiranya diyakini milik Mbak Susi pribadi? Saya yakin Gus, ini punya kakak saya. Sudah nggak ada lagi? Sudah, ini Gus. Gimana ini warga? Gimana Bu? Mungkin ini karma juga, Gus. Itu ya. Makanya dibakar aja. Masa dibakar? Coba sahabat-sahabat netizen, masa dibakar? Gimana Kang? Ini saya juga bingung Gus, kalau kayak gini keadaannya gitu gimana. Saya juga bingung juga. Allah. Padahal tata cara yang kita pakai sama seperti kejadian yang ditolak bumi yang dulu itu Gus. Saya juga udah nggak mampu Gus. Kenapa? Nyoba suruh orang kampung aja Gus. Saya Orang sudah kampung laki-laki sudah nggak ada yang mau semua. Lihat cuma ibu-ibu doang. Laki-laki nggak ada semua yang mau. Ini juga cuma seberapa Kang Masa yang mau nggak ada datang. Satu pun. Nggak ada Kang, saya udah minta tolong, tapi nggak ada yang mau Kang. Bayangkan sampai 7 kali loh dikubur di pemakaman umum nggak ada yang bisa. Udah 4 jam loh saya ini Gus. Makanya itu 4 gimana jam ini? lebih sudah. Udah saya pasrah lah Gus, kalau kata warga suruh bakar ya sudahlah, bakar saja. Ada ide nggak Kang? Buntu kalau serumit ini Riyadhah sudah kita lakukan. Tapi tetap kayak gini ya Allah. Apa coba kita pecahkan burda aja? Barangkali bisa. Iya udah, siapa tahu nanti tiba-tiba Mas Mendo bisa mendapat kemudahan untuk menggali. Ya udah, yuk kita bacakan burda bareng-bareng yuk. Mas Mendo ke lokasi tanahnya Mas. Ini doa ta'ala wali syafaati Rasulullah. Al-Fatihah. Ya akramal khalqi ma liman aluzu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك من زلة عظمى
غير في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم ذن لصب صلاة منك دائمة ونحت عذابه والآل وصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم bareng-bareng semua ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha. Baca 3 kali ya Rabbi bil Mustafa ya wasi'al karami Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wa sekali lagi si'al karami ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillah ruhi ahli kubur. Mbak Susi, Fatihah. Tanahnya taruh sini. Coba Mas Mendo. Coba Mas Mendo. Bismillah. Kalau bisa nanti diteruskan sekalian pemakaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Gimana? Bisa, Gus. Yakin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah agak keras lagi. Coba kamera disorot. Udah. Alhamdulillah. Bisa ya? Bisa, Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya. Ya sudah, Kang Riki, mungkin untuk sahabat ini pelajaran besar buat kita semuanya. Hati-hati selama hidup di dunia, jangan sampai ngerebut tanah orang, nyerobot tanah orang. Maka banyak sekali terjadi hal-hal semacam ini, sahabat ya. Sering sekali kami menangani hal seperti ini. Rata-rata ketika nazak, ketika
mau dikubur, tanah itu susah untuk digali. Itu sudah ditunjukkan azabnya Allah bahwa bumi sudah menolak jasadnya. Apalagi nanti di akhirat. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu habaib ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami